Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mengikuti ibadah minggu hari ini, kakak mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya, terkhusus hatinya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ya Tuhan, ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dasa titah kita minggu ini diambil dari Dasa titah 5. Maningon pasangaponu do nama torasmu, ase martuahko, anjahadokah ko manggolu, banitano nai binerehon nine bata hubam. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari lagu Haleluya Marhite di Atei Tupa. Mari kita nyanyikan dengan sikap hati yang teduh. Marhite di Atei Tupa, roh-roh Tuhan, mambo bang buah nihon.
Halo adik-adik, ketemu dengan kakak lagi. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik juga tadi sudah bergerak, ya kan? Nah sekarang kita waktunya mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu buat kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan buat kami. Kiranya pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, ini doa kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. Oke, Alkitabnya dibuka ya. Nah, perjanjian baru 1 Korintus 1 ayat 5. Oke, sudah dapat ya. Karena ini satu ayat saja, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kakak hitung dari sini. 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Oke adik-adik. Tema kita hari ini tentang kaya pengetahuan. 1 Korintus itu ditulis oleh Paulus. Adik-adik pasti tahu Paulus ya. Sering mendengar bagaimana seorang Paulus yang tadinya begitu sangat membenci orang Kristen, orang percaya. Sekarang malah berbalik menjadi seseorang yang begitu gencar, begitu hebat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, surat ini ditulis untuk jemaat di Korintus. Ya, jadi 1 Korintus ini tadi sudah kakak bilang dia berbentuk penulisannya berupa surat. Ya, suratnya itu berisi ucapan syukur Paulus atas karunia atau talenta yang melimpah bagi jemaat di Korintus. Ya, melimpah. Kalau tadi kakak coba baca lagi ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya loh adik-adik, hebat ya. Bagaimana jemaat Korintus itu begitu Tuhan mengaruniakan begitu segala macam karunia dan talenta untuk jemaat di sana. Nah, dari banyaknya karunia yang dimiliki jemaat di Korintus, lalu kenapa Kak kok hanya 2 ya yang ditulis Paulus, yaitu perkataan dan pengetahuan. Ya, karena Paulus melihat bahwa 2 hal inilah, yaitu perkataan dan pengetahuan, yang sering disalahgunakan oleh jemaat di Korintus. Ya, Kak, maksudnya sering disalahgunakan itu gimana sih Kak? Bilang, oke kakak kasih contoh tapi dengan bentuk cerita ya adik-adik ya. Ya, jadi dahulu kala ada seekor kelinci. Kelinci ini terkenal dengan kepintaran dan kecerdasannya. Lalu ada juga seekor kura-kura yang diejek karena lambat dan bodoh. Lalu karena kura-kura ini sering diejek oleh kelinci, kura-kura ini mengajak kelinci untuk mereka adu lari. Nah, kura-kura berpikir lebih baik saya memberikan sedikit pelajaran untuk kelinci ini. Jadi kelinci dan kura-kura mereka sepakat untuk mengadakan lomba lari dan mereka sudah menentukan nih jalurnya itu jalur yang panjang. Setelah sudah disepakati jalurnya, mereka hari itu tibalah waktunya mereka akan berlomba. Nah, jadi banyak nih hewan-hewan yang lain juga datang adik-adik. Banyak dan mereka sangat mendukung kura-kura. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak menyukai sifat kelinci yang sombong. Ya, jadi sudah perlombaan dimulai. Wah, kelinci begitu cepat ya. Karena dia tahu kan kelinci dia melompat, dia sangat cepat sekali. Kura-kura ya kita tahu kura-kura emang jalannya kan lambat ya, lambat. Wah, kelinci cepat lari. Dan dia melihat ke belakang. Loh, mana nih? Kok tidak ada kura-kura di belakang? Wah, dia masih jauh ternyata. Kelinci ini berhenti, dia melihat sebuah pohon. Lebih baik saya beristirahat dulu, bilang. Lagian kura-kura itu masih jauh, tidak terlihat. Dan cuaca hari ini juga kayaknya cerah. Jadi kelinci dia memutuskan untuk dia berbaring
bersandar di sebuah pohon dan akhirnya tertidur. Lama setelah tidurnya dia bangun. Dia lihat ke belakang. Loh, kok nggak ada ya kura-kura itu ya? Lambat sekali. Nah, pas dia lihat ke depan adik-adik, kura-kura itu sudah di garis finish. Dan semua teman-teman mereka begitu senang, begitu bersorak. Dan kelinci begitu malu. Ya. Dari cerita yang tadi kita lihat bagaimana kelinci itu begitu sombong dengan membanggakan kepintaran dan kecerdasannya. Namun justru karena kepintaran dan kecerdasannya itu tidak dipakai dengan benar, malah itu membuat dia menjadi malu. Namun kura-kura yang kita tahu dia itu sangat jalannya lambat. Tapi dengan segala kelemahannya, karena dia mau bekerja keras, dia rajin dan berjuang untuk hasil yang baik, dia mendapatkan sesuatu yang justru juga tidak hanya menjadi berkat buat dia dan juga menjadi berkat buat teman-temannya. Sekarang kakak tanya buat adik-adik ya yang di rumah, siapa yang di sini punya teman dekat? Kalau tidak punya teman dekat banget ya teman lah yang sering adik-adik ketemu. Ya entah di sekolah, di tempat les, di rumah, lingkungan rumah, atau bahkan di gereja. Kalau kakak tanya, sebutkan kelebihan dan kekurangan teman adik-adik. Ayo, mana yang lebih cepat dijawab? Kelebihan atau kekurangan? Pasti yang lebih sering cepat dijawab itu adalah kekurangan. Kekurangan teman kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita selalu ingin menjadi lebih hebat dari orang lain. Ini juga yang dilihat Rasul Paulus di jemaat Korintus, bahwa mereka telah menerima kasih karunia Allah, menjadi saksi Kristus, dan anugerah Tuhan setia bersama mereka. Justru menggunakan dua karunia itu, perkataan dan pengetahuan, untuk hal yang sia-sia dan merendahkan orang lain. Sehingga Paulus harus mengingatkan kembali bahwa semua karunia yang mereka miliki itu berasal dari Tuhan. Siapakah kita manusia, adik-adik, orang tua, kakak guru semua sekolah minggu? Kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya mati di kayu salib. Namun Yesus dengan segala kekayaannya memilih untuk menjadi miskin di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Kita diberi kemampuan untuk berkata-kata. Namun apakah kemampuan itu, berkata-kata itu kita pakai dengan benar? Apalagi saat ini dengan media sosial yang sangat mudah digunakan, sangat mudah untuk dilihat, diakses. Banyak kata-kata yang di media sosial yang justru sebenarnya tidak berguna. Namun tanpa kita sadari atau bahkan kita sadari, kita menggunakan kata-kata itu untuk teman, untuk adik, untuk kakak, bahkan untuk keluarga kita. Tapi gimana ya kak, kalau nggak ngomong kayak gitu, nggak keren kak, nggak gaul gitu. Dan itu sudah biasa kak di lingkungan sekitar. Itu kan cuma bercanda kak. Nah, tapi Tuhan memberikan karunia untuk kita bisa berkata-kata, itu bukan untuk candaan ya adik-adik. Dan bukan untuk kita pakai dengan seenak kita. Begitu juga dengan pengetahuan. Ada adik-adik yang memiliki daya ingat yang cukup baik dan cukup cepat. Jadi ketika baca sedikit aja, sebentar aja gitu, langsung hafal. Ada juga yang begitu rajin belajar. Mereka suka sekali belajar mengenai berbagai macam hal. Baik itu tentang tumbuhan, hewan, bumi, manusia, bahkan juga tentang Alkitab mereka sangat ingin tahu sekali. Tapi ingat ya, jangan menjadi sombong. Ketika Tuhan memberi karunia perkataan, perbuatan, dan pengetahuan, pasti ada maksud tertentu. Supaya kiranya semua karunia yang kita punya, baik perbuatan, perkataan, pengetahuan, kita pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan terlebih lagi kita mengembalikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah pemberi karunia itu. Mari adik-adik kiranya melalui kegiatan adik-adik yang masih harus belajar di rumah, kiranya adik-adik tetap belajar dengan rajin, membaca buku, baik itu buku sekolah,
buku cerita, atau juga baca Alkitab, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, dan tetap menjadi berkat buat teman, buat keluarga dengan menggunakan media sosial yang ada tentunya. Ya, sehingga semua yang adik-adik kerjakan walaupun di rumah, adik-adik tetap bersyukur, dan terlebih lagi perbuatan, perkataan, pengetahuan, dan tingkah laku adik-adik itu justru bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain bisa melihat, keluarga bisa melihat, teman-teman adik-adik bisa melihat bahwa benar adik-adik di rumah itu adalah anak-anak Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak akan membacakan Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 bunyinya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu bagaimana setiap karunia yang ada pada kami boleh memakainya Bapa dengan benar, sehingga sungguh karunia itu pun tidak hanya untuk kami sendiri tetapi juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, ini kami mau belajar firman-Mu lebih lagi Bapa, walaupun kami berada di rumah. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Perjanjian Lama, dari Amsal 2 ayat 10. Kakak ulang, diambil dari Amsal 2 ayat 10. Kakak bacakan bunyinya. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kakak ulang sekali lagi. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Selamat menghafal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas kita minggu ini, seperti firman tadi adik-adik tentang kaya pengetahuan. Nah, untuk aktivitas kakak bagi 3 untuk kelas kecil. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan isi Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua, siapakah yang menebus dosa manusia? Nah, untuk kelas kecil kakak minta orang tua kami boleh memvideokan jawaban saja, jawaban dari 2 soal tadi. Ya, memvideokan anak-anak kita dengan jawaban yang pertama tadi, saya ulang, sebutkan isi Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua, siapakah yang menebus dosa manusia? Itu untuk kelas kecil. Untuk kelas besar itu ada 5 pertanyaan, boleh dicatat. Adik-adik nanti tulis di kertas pertanyaan dan jawabannya, lalu nanti boleh difoto. Pertanyaannya yang pertama, berapa jumlah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Yang kedua, sebutkan 9 buah-buah roh dan terdapat pada buku apa? Yang ketiga, sebutkan isi hukum yang terutama. Yang keempat, Tuhan Yesus selama hidup di dunia membuat banyak sekali mukjizat. Sebutkan 3 mukjizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Yang kelima, apakah permulaan dari pengetahuan? Oke adik-adik. Untuk remaja, sesuai dengan firman tadi, kakak meminta sebutkan 3 kelebihan dan kekurangan dari sahabat dekat adik-adik. 1 orang aja, 1 orang saja ya. Boleh dituliskan, sama seperti kelas besar nanti soal dan jawabannya kakak minta difoto. Ya, itu saja untuk aktivitas kita hari ini. Semoga adik-adik boleh mengerjakannya dan boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih
kami dapat bangun pagi, menikmati hari yang baru, dan diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah walau di rumah. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu supaya tetap semangat melayani. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini untuk kami beribadah. Kiranya ibadah kami pada hari ini dapat berkenan di hati Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya kami dapat menjadi berkat dan dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para jemaat Tuhan dimanapun berada, agar selalu dalam penyertaan Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta dan keluarga, berkatilah para jemaat-jemaat, berkatilah para majelis-majelis, situa dan samas, beserta para seksi-seksinya. Dan ya Tuhan, semoga pelayanan mereka dapat memuliakan nama Tuhan dan dapat berkenan di hati Tuhan juga ya Tuhan. Melalui doa-doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa di dalam sorga, puji dan terima kasih kami ucapkan Tuhan atas penyertaan Tuhan buat kami semua. Hingga pada pagi hari ini kami bisa kembali dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Jemaat GKPS Balikpapan dimanapun kami berada masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar semua dapat kami lewati dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat GKPS yang terkena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, memberikan mereka semua kesehatan. Tuhan yang memulihkan agar mereka semua kembali sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tim gugus COVID-19 yang sedang bekerja dalam menangani COVID-19. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan Engkau lindungi mereka dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga kami berdoa untuk Presiden dan menteri-menterinya. Engkau berikan mereka kebijaksanaan agar bisa memimpin bangsa kami dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami berdoa juga agar vaksin COVID-19 ini segera ada dan bisa dipakai oleh semua rakyat. Terima kasih Yesus. Ya, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi persembahan kita diambil dari Amsal 11 ayat 24-25. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang hemat luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi banyak kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri akan minum. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil menaikkan pujian. Mari adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat persembahan kita dan kita sama-sama katakan, Huberedoon, Hubani Harajaon Ninai Bata. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan
kita akhiri ibadah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu mulai awal hingga akhir. Ibadah kami ini boleh berjalan baik dan lancar. Berkati kami senantiasa ya Tuhan, agar apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, boleh kami lalui dengan baik. Berkati orang tua, kakak, abang, dan saudara-saudara, agar mampu melewati bencana COVID-19 dengan baik, dan kami boleh segera pulih dan kembali beribadah di gereja ya Bapa. Dan berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, agar dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik bersama-sama kita menaikkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, seng boy dalan konami, salakana torsa, dop ham hasomanami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas bema hita, horas bema datongon, nada horge nada horas bema hita, horas, horas, horas. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.